Baik saudara, kembali lagi bersama Bincang Inspiratif Kompas Kelompok Berprofesi Ditanya, dan kedua narasumber kita yaitu Bapak Indro Dakbara dan juga Zaki Indra sebagai ketua tim ekspedisi, dan kita akan membahas lagi mengenai ekspedisi ini karena menarik sekali ya Pak ya, yang dilakukan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kita ke Zaki. Zaki, untuk meneliti ekspedisi ini butuh waktu berapa lama sih Zaki? Karena tamannya seluas itu ya. Kalau buat waktu prediksi di lapangan sih itu sekitar 10 hari sih Mbak. 10 hari? Iya, 10 hari. Semua iya. Untuk meneliti anggrek itu. Iya. Sulit gak Zaki menemukan anggrek di taman seperti itu? Dibilang sulit, gampang-gampang susah sih Mbak. Gampangnya itu anggrek kan ada dua, secara umum ada dua Mbak ya. Epifit sama terestrial. Epifit itu yang menempel pada pohon, umumnya kayak gitu. Terus yang terestrial itu yang langsung tumbuh di tanah. Nah, susahnya itu kadang bentuknya itu hampir mirip dengan tanaman-tanaman yang lain. Bentuknya hampir mirip. Jadi mata itu harus jeli banget. Belum lagi kalau yang pohonnya tinggi kan harus neropong tuh Mbak ya. Pakai binokuler itu pegel banget deh leher Mbak ya. Dan itu dilakukannya siang hari, malam hari apa? Siang, jadi dari pagi sampai mau dekat sore. Baik, dari hasil dari ekspedisi itu ada berapa jenis anggrek yang kemudian ditemukan oleh teman-teman dari IPB? Kalau jenis mungkin hampir sekitar 30 jenisan lebih lah Mbak. 30 jenis. Iya. Dan kemudian apa yang diharapkan dari hasil penelitian anggrek tersebut? Kalau dari kami sendiri sebagai pemuda Mbak ya, Rimbawan Muda, kami pengen ibaratnya menginspirasi pemuda-pemuda yang lain. Ayo dong nge-explore Indonesia gitu. Masih banyak hal-hal yang unik yang belum dieksplor dari Indonesia gitu. Daripada main Pokemon Go kan cuman dapat file-file doang gitu kan. Mending ini explore keanekaragaman yang ada di Indonesia kayak gitu. Iya. Tidak akan cukup sehari pun begitu ya Pak? Iya, benar Mbak. Baik. Dan apakah ada anggrek jenis baru atau anggrek langka yang berhasil ditemukan dari teman-teman dari IPB? Kalau jenis baru, kami masih belum yakin Mbak ya, itu spesies baru atau enggak. Karena kami juga masih belum semuanya diidentifikasi. Kalau jenis langka, kemarin tuh ada nemu jenis anggrek tebu, anggrek raksasa. Tebu, anggrek Iya. raksasa. Apakah bentuknya raksasa? Memang dia jenisnya lebih besar dibandingkan anggrek-anggrek yang lain. Baik, Zaki dan teman-teman, karena Zaki juga ekspedisi tidak sendiri, begitu. Iya. Ceritakan, kita bisa berbagi informasi di sini bersama dengan saudara yang lain. Peristiwa yang paling mengesankan atau peristiwa menarik selama dilakukan ekspedisi ini bisa diceritakan nggak sih Zaki? Apa ya? Ngelihat ini sih medannya di TNBBS tuh kan namanya Bukit Barisan Selatan ya Pak ya, Bu. Jadi medannya tuh memang ngeri deh pokoknya. Naik turun kayak gitu. Terus sama yang cewek-ceweknya kan kebetulan ada juga yang baru pertama kali masuk hutan, digigit pacet lah atau apa, teriak-teriak kayak gitu. Macam-macam lah pokoknya. Baik, dan hal menarik selama ekspedisi ini yang ditemukan di TNBBS sendiri bagaimana? Kemarin yang ibaratnya sama teman-teman juga tuh, pertama yang ketemu jenis-jenis anggrek yang aneh-aneh Mbak ya, jenis anggrek yang aneh-aneh, terus ketemu hewan-hewan yang jarang ditemui. Sama kemarin sempat pas kami datang ketemu ini Mbak, apa, Rafflesia arnoldi pas lagi mekar kayak gitu. Dan kemudian dengan berbagai banyaknya flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, ada nggak sih rencana buat, kita nggak akan meneliti anggrek aja nih, kita akan meneliti tanaman-tanaman yang lain? Belum tahu Mbak ya, cuman sebelumnya juga ada rencana pengen ngambil neliti tentang etnobotani, tanaman yang memang biasa digunakan oleh masyarakat setempat buat kehidupan sehari-harinya, entah itu obat atau apa sebagai digunakan untuk bangunan rumah atau yang lain-lainnya seperti itu Mbak. Baik, Zaki. Tentunya ekspedisinya akan menjadi ekspedisi yang sangat tidak akan hilang dari kenangan begitu ya, karena dari Amin. dari Taman Nasional Bukit Barisan yang sangat luar biasa tuh Pak, kata Zaki. Dan Bapak sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan melihat mahasiswa kita dari jauh-jauh dari Bogor datang jauh-jauh untuk meneliti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, itu gimana Bapak melihatnya? Saya melihat satu keluar biasaan bagi pemuda anak muda kita untuk mencintai negeri
mungkin selama ini waktu di PB atau di kuliahnya hanya melihat teori gambar-gambar. Hanya teori. Ya, teori gambar. Tapi dengan keinginan tahu banyak, dengan kekayaan alam kita, pengen membuktikan ini mau saya lihat gitu. Dari semua yang mereka pelajari, mungkin tertariknya ke anggrek karena anggrek ini memang sudah sangat luar biasa di Indonesia, dan ibu anggrek kita kan dulu kayak Butin sudah melestarikannya. Nah, kita melihat perkawinan anak yang dilakukan di kota, mau melihat langsung anggrek aslinya kalau dilakukan itu bagaimana sih? Anggrek Asli, walaupun penuh kesukaran, kita tahu topografi Taman Nasional ini bukanlah sesuatu yang nyaman-nyaman saja, tetapi ini Taman Nasional ini ada hutan-hutan tropis, pegunungan tinggi, tengah sama rendah, bahkan ada alam laut. Jadi mereka ini kemarin dari dataran rendah naik ke bukit, turun lagi, naik lagi, kira-kira gitu yang saya bayangkan. Seperti saya yang sudah jalani. Harapan kedepannya setelah ini Pak, dengan Taman Nasional Kalimantan Selatan? Ya, pertama harapan ke depan keluar dulu dari list endangered. Ini udah perintah Pak Dirjen, keluar dulu endangered. Kemudian Taman Nasional ini harus kita hadirkan bersama masyarakat, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Tapi bukan manfaat yang seketika begitu saja, tetapi berupa ekowisata, berupa hasil hutan, kemudian air, energi listrik, itu semua ada di kita. Baik, itu luar biasa sekali ya. Dan untuk Zaki, harapannya setelah melakukan ekspedisi ini seperti apa Zaki? Harapannya sih sama kurang lebih kayak yang tadi, bisa motivasi pemuda-pemuda yang lain buat mau melakukan hal yang ibaratnya bermanfaat bagi orang lain, seperti itu Mbak. Baik. Dan ada rencana nggak bersama teman-teman yang lain juga dan Bapak Kehutanan untuk mengeksplor lagi taman nasional di tempat Indonesia lain? Insya Allah sih ada, karena kalau yang kemarin-kemarin itu dari senior-senior Impala ada kegiatan di Laiwangi Manggaweti sama di Aketa Jawi Lolobata, itu tentang penelitian gua, pemetaan gua, sama tentang ekspedisi kupu-kupu kayak gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Zaki yang satunya berbagi dan berbincang inspiratif bersama kami, dan kemudian juga terima kasih Pak Timbul Batubara sudah hadir dan juga memberikan kesempatan untuk berbincang inspiratif di sini Pak. Terima kasih Pak Timbul dan Zaki. Dan baik saudara, usai sudah bincang inspiratif Kompas TV Lampung bersama dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa, dan semoga semangat mereka dalam menjaga kelestarian hutan juga bisa menular kepada kita, karena bagaimanapun hutan lestari, masyarakat sejahtera. Saya Sitania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.